merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung terkenal akan banyaknya sejarah di masa lalu, sekaligus memiliki nilai historis yang menjadi ikon kota Bandung itu sendiri. Jika menyelam ke dalam sudut kota ini, akan ditemukan cerita sejarah yang belum banyak orang ketahui. Kawasan Viaduk dan sekitarnya menyimpan banyak sekali cerita sejarah yang dapat digali nilai historisnya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara kawasan Cicendo, jangan ngebayangin pada masa itu ini tuh udah jadi kawasan yang berkembang pesat gitu. Jadi pada awalnya, khususnya pada kedatangan Hindia Belanda pada saat itu awal 1800-an, kawasan ini tuh masih berupa hutan-hutan, teman-teman. Nah, baru pada 1800-an, teman-teman, di mana ada wacana pembangunan jalan raya Posweg. Kan kebetulan wilayah ini tuh berdekatan ya dengan jalan raya Posweg. Akhirnya lama-kelamaan wilayah ini juga mulai menangkap pamornya dan mulai dibangun secara serius pada saat itu. Awal mulanya perkembangan wilayah ini tuh karena adanya kebutuhan masyarakat Eropa pada saat itu yang sudah mulai banyak mengisi Bandung akibat rencana pemindahan pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Makanya wilayah ini juga ikut terbangun khususnya untuk bidang perumahan. Tak jauh dari Viaduk, terdapat sebuah bangunan bernama Gedung Indonesia Menggugat. Dulu namanya bukan Gedung Indonesia Menggugat, tapi dulu namanya Gedung Landrat. Landrat itu adalah pengadilan tinggi kolonial yang setingkat dengan pengadilan negeri kalau sekarang. Nah, karena kemasyhuran si Landrat ini, jalan di sini juga bukan perintis kemerdekaan dulunya, tapi Landratweg. Kenapa tempat ini spesial, teman-teman? Karena pada tahun 1930, di tempat ini pernah diadili 4 tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno pada saat itu menyusun pledoi Indonesia Menggugat di penjara Bancai. Selama dia ditahan sepanjang 8 bulan pada saat itu. Jadi sepanjang 8 bulan dia ditahan benar-benar di sel yang sangat terbatas ya, 2 kali 1 meter. Bahkan beliau bilang kalau selnya itu mirip dengan makam, ukurannya saking kecilnya. Bahkan beliau kalau buang air, makan, menulis pledoi, itu di tempat yang sama, di kasur beralaskan tikar yang sangat tipis. Nah, teman-teman, ada ceritanya juga tuh, waktu dia menulis pledoi Indonesia Menggugat, Soekarno itu menjadikan pispot, alat dia buang air kecil, sebagai alat menulis, teman-teman. Jadi kebayang gimana perjuangan Bapak bangsa kita saat itu ketika menuliskan pledoi Indonesia Menggugat. Gak cuma itu, istrinya Bapak Soekarno yaitu Ibu Inggit Garnasih juga terus menyokong perjuangan suaminya dengan cara Ibu Inggit itu melakukan diet yang sangat ketat supaya badannya itu lurus. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya itu adalah untuk menyembunyikan buku atau literatur di balik kebayanya supaya beliau tidak diketahuan oleh penjaga penjara. Jadi sebegitunya perjuangan Bu Inggit pada saat itu, makanya ada sebuah buku yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Itu artinya gimana perjuangan Ibu Inggit yang benar-benar mendampingi Soekarno di masa-masa awal perjuangan yang belum mudah. Kalau udah di Jakarta, udah di Batavia, perjuangan Soekarno cenderung sudah lebih mudah. Tapi di masa-masa sulitnya justru Ibu Inggit yang menemani. Tapi mereka harus berpisah ya teman-teman, karena Ibu Inggit itu nggak mau dimadu. Ibu Inggit tanya Soekarno, ya istrinya dia sendiri gitu, nggak bermain dengan perempuan lain. Tapi Soekarno pada saat itu tidak bisa memenuhi itu, akhirnya mereka berpisah. Di sekitar Babakan Ciamis ini terdapat area Sungai Cikapundung. Nah, Cikapundungnya itu sekarang yang di bawah Viaduk kan, kita masih bisa melihat secara langsung. Nah, tapi dulu di era sebelum perang, teman-teman, air Cikapundung itu sangat bersih dan sejuk.
Jangan bayangin kayak sekarang. Dan dulu tuh si penampakannya tuh sangat terbuka gitu, nggak ditutup oleh aspal segala macam. Jadi pada saat itu sungai itu memang menjadi sumber kehidupan. Bahkan anak-anak pun banyak menghabiskan waktu mereka bermain itu di Sungai Cikapundung, sampai adanya istilah bong. Bong itu adalah tempat bermain anak-anak. Pada saat itu mereka berenang, lompat ke kali. Bahkan pada saat itu teman-teman orang tua tuh khawatir karena aliran air Cikapundung yang cukup deras pada saat itu. Jadi Cikapundung tuh emang benar-benar jadi tempat rekreatif pada saat itu. Selain menjadi sumber kehidupan, itu juga jadi sumber rekreasinya anak-anak. Nah, teman-teman, di sekitaran viaduk itu yang sekarang jadi viaduk itu tuh ada sebuah kampung, teman-teman. Namanya yang tadi aku bilang, Babakan Ciamis. Kenapa kampung itu penting? Karena kampung itu dulunya adalah kampung tempat tinggal daripada keluarganya Ibu Inggit. Tapi kampung tersebut harus digusur karena pembangunan viaduk. Kayak gitu. Nah, viaduk sendiri, teman-teman, di Bandung ada 2 lokasinya. Nggak cuma di sini di Perintis Kemerdekaan. Nah, satu lagi itu lokasinya ada di Pasir Kaliki, teman-teman. Kalau di sini posisi viaduknya kan jalan raya yang di bawah, rel kereta api yang di atas kan. Nah, kalau di Pasir Kaliki itu kebalikannya, rel kereta api yang di bawah, jalannya yang di atas. Tapi itu dua-duanya sejak zaman Belanda sudah disebut sebagai viaduk. Nah, kalau viaduk sendiri punya arti apa sih? Definisinya apa? Jadi viaduk itu punya arti melalui suatu tempat. Jadi memang dibangun mungkin sebagai jembatan untuk melalui kendaraan gitu ya, entah itu kereta atau itu mobil gitu kalau yang di Pasir Kali. Bicara lokasi ini juga identik sama stasiun kereta api. Ada yang bisa tebak nggak sih kenapa stasiun kereta api itu memegang peran penting banget buat kawasan ini? Jadi pada saat itu ada namanya kultur stelsel ya, tanam paksa. Khususnya dulu yang dipaksa untuk ditanam itu adalah kopi. Nah, otomatis pada saat itu karena masyarakat dipaksa untuk menanam jenis tanaman kopi, jadinya komoditas kan banyak banget. Nah, dibutuhkan distribusi. Waktu itu jalur pertamanya itu yang dibangun di Bandung itu Rengas Dengklok, Karawang, Bandung. Jadi untuk menghubungkan daerah-daerah situ untuk pendistribusian kopi. Tempat selanjutnya yaitu kantor pusat PT Kereta Api Indonesia. Bangunan ini awal mulanya adalah sebuah villa, namanya itu Villa Maria. Kenapa nih pusat perkereta apian berpindah dari yang dulunya di Batavia jadi ke kota Bandung? Yaitu nggak terlepas dari wacana pemindahan ibu kota. Pada saat itu kan Batavia dianggap kota pelabuhan ya, relatif rentan untuk diserang secara keamanan, secara kesehatan juga kondisi udaranya lembab, jadi wabah penyakit lebih mudah untuk berkembang kan pada saat itu. Makanya salah satu alasan kota Bandung dipilih sebagai calon ibu kota pada saat itu adalah tingkat keamanannya. Dan dari kesehatan juga mendukung. Nah, salah satu properti negara yang ikut berpindah adalah pusat perkereta apian atau yang dulu namanya Staatsboswagen. Jadi sekitar stasiun itu banyak hotel-hotel, losmen-losmen, tempat para pranger-pranters ini bermalam. Kayak gitu yang menumbuhkan bisnis lokalisasi di kota Bandung. Karena faktor para pranger-planters yang nggak punya jadwal kereta untuk pulang malam, selain itu mereka juga ke Indonesia kebanyakan tidak boleh membawa anak istri. Jadi pada akhirnya begitulah. Itu asal-usulnya. Sampai sekarang Saritem juga udah hampir 1 abad kan ya usianya. Beralih ke tempat selanjutnya yaitu Gedung Pakuan. Ini kan wilayah kebun karet ya. Jadi pada saat itu awal mulanya ada seorang botanikus yang emang ditugaskan untuk menanam tanaman-tanaman karet di sekitar sini. Jadi dulu tuh banyak tanaman-tanaman karet termasuk di sekitaran Gedung Pakuan. Makanya daerah ini terkenal dengan Jalan Kebun Karet kayak gitu. Gedung Pakuan ini ada
imbas karena pemindahan ibu kota pada saat itu. Tapi bukan ibu kota, tapi waktu itu Bandung tuh bentuknya masih keresidenan, teman-teman. Masih kabupaten gitu. Dulu pusat pemerintahan Bandung ketika masih keresidenan itu pusatnya ada di Cianjur, teman-teman. Nah, pada saat itu terjadi letusan Gunung Gede Pangrango. Peristiwa tersebutlah yang menjadi cikal bakal pemerintahan keresidenan berpindah dari yang tadinya di Cianjur ke Bandung. Jadi pada saat itu pemimpinnya bupati ya. Jadi waktu itu Bapak Wiranata Kusuma yang pada saat itu memimpin keresidenan Kota Bandung. Kayak gitu. Teman-teman, kenapa namanya Pakuan? Itu juga ada latar belakangnya. Waktu itu Bapak Wiranata Kusuma berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Kan di daerah istimewa Yogyakarta itu yang namanya pusat pemerintahan tuh disebutnya sebagai Pakuwon ya. Pakuwon. Terus pada saat itu pas pulang ke Bandung, beliau dan istrinya tuh berbincang. Ini tempat kita memerintah, tempat kita tinggal belum punya nama. Gimana kalau kita kasih nama mengikuti apa yang terinspirasi di Yogyakarta itu, Pakuwon. Tapi diganti jadi Pakuan, kayak gitu.